وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin, dan kita masuk di ayat ke-71. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka orang-orang kafir tidak melihat bahwa kami telah menciptakan untuk mereka apa-apa yang kami buat dengan tangan kita, yaitu binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun, dan mereka orang-orang kafir itu mereka bisa memiliki binatang-binatang ternak tersebut. Wa dzallalnaha lahum, dan binatang itu kami tundukkan untuk mereka. Faminha rukubuhum wa minha yakulun, dan dari binatang ternak itu mereka bisa menaiki sebagai kendaraan. Wa minha yakulun, dan mereka juga bisa makan darinya. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun, dan mereka juga bisa mengambil banyak manfaat kerjaan dari binatang-binatang tersebut. Wa masyaribu, dan mereka juga bisa minum dari air susunya. Afala yashkurun, kenapa mereka itu tidak bisa bersyukur? Di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa karunia yang telah Allah berikan kepada kita itu banyak, dan Allah itu cuma meminta satu dari karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah tidak minta supaya kita itu membalas jasanya Allah Ta'ala, tetapi hanya meminta kita itu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kenikmatan yang Allah berikan itu jumlahnya besar sekali, jumlahnya banyak sekali. Di sini Allah hanya mengingatkan tentang satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu binatang. Allah menciptakan untuk kita binatang ternak. Kita bisa memiliki, kita bisa mengambil uang dari binatang ternak itu. Kita juga bisa menaiki sebagai tunggangan. Kita bisa makan dagingnya. Kita juga bisa bekerja, menjadikan binatang sebagai pekerja, dan kita juga bisa minum dari susunya. Itu baru satu makhluk yang Allah ciptakan untuk kita. Belum lagi alam semesta itu, atau bumi itu, atau dunia itu Allah ciptakan untuk kita. Allah menciptakan al-ard, bumi itu untuk kita, sehingga Allah mencukupi semua kebutuhan kita dari bumi yang Allah ciptakan. Lengkap di dalam bumi itu, semua yang kita butuhkan itu ada. Kita butuh udara, ada. Kita butuh sinar matahari, ada. Kita butuh pohon, ada. Kita butuh minum, ada. Lengkap. Lengkap, dan itu semuanya untuk kita, semuanya untuk manusia. Sehingga hukum asal bumi itu hukum asalnya halal. Minuman, air, hukum asalnya halal. Makanan, hukum asalnya halal. Buah-buahan, hukum asalnya halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Berarti apa yang Allah haramkan itu sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah halalkan.
Kenapa? Karena Allah itu punya rahmat yang besar kepada kita. Sehingga apa? Hukum asal kenikmatan dunia, hukum asalnya itu boleh, silakan dinikmati, karena memang Allah menciptakan untuk dinikmati. Kecuali yang Allah haramkan, jangan sampai kita itu menerjang larangan Allah Ta'ala, tapi sedikit sekali yang Allah haramkan. Sedangkan ibadah, hukum asal ibadah itu haram, kecuali yang Allah izinkan. Dan yang Allah izinkan untuk ibadah itu sedikit sekali, enggak banyak. Sholat berapa jumlahnya sholat kita itu? Puasa berapa? Sehingga apa? Sehingga ibadah itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Dunia jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan itu karena Allah itu rahmat kepada kita. Kalau seandainya disamakan saja antara yang dunia sama akhirat, antara agama sama dunia itu disamakan, nggak mampu kita itu. Maka kita itu perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala akan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali karunia. Di sini Allah Ta'ala cuma menyebutkan satu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu binatang ternak. Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak, dan manfaat binatang ternak itu banyak. Kalau kita baca dalam surat yang lain, di dalam surat An-Nahl, saya sedikit bacakan nanti surat An-Nahl, panjang nggak apa-apa, kita bacakan sedikit sebagai pengingat kepada kita, pengingat bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyaknya luar biasa, supaya kita sadar. Setelah kita sadar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak, itu nanti akan membawa kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan syukur itu lebih susah daripada bersabar ketika kita ditimpa musibah. Dan musibah itu kan gak banyak. Kita misalkan sakit, sekarang dilihat, Anda itu umurnya sekarang berapa? Anda itu umurnya berapa? Kita umur 30 tahun misalkan itu. Dari 30 tahun itu, sakitnya dengan sehatnya itu lebih banyak mana gitu? Sakitnya cuma sedikit gitu. Itu saja kita ngeluh. Dari waktu yang kita miliki itu, bahagianya dengan kesedihan kita itu lebih banyak mana gitu. Ya, jadi kenikmatan itu lebih banyak. Tapi kenapa kita itu kalau ditimpa musibah kita nggak bisa bersabar? Karena kita menganggap nikmat Allah itu nggak ada rasanya gitu. Kenapa kita itu nggak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala? Karena kita itu tidak pernah menghormati nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita itu perlu sering membaca tentang karunia Allah Ta'ala kepada kita, sampai Allah perintahkan kita itu berjalan. Silakan, afalam yasiru fil ardi gitu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, kenapa kalian itu tidak berjalan di muka bumi? Coba lihat gunung, lihat samudra, lihat hutan gitu. Lihat. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Untuk apa? Kita itu sering jalan-jalan, sering lihat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk kita itu, supaya apa? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Supaya kita itu punya hati yang dengan itu kita itu bisa berakal. Au adhanun yasma'una biha. Atau kita punya telinga yang dengan itu kita bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Orang-orang kafir itu yang buta bukan mata mereka. Mata mereka bisa melihat berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu buta hati mereka. Mereka melihat, tapi mereka itu tidak bisa mengambil faidah dari penglihatan mereka. Mereka mendengar, mereka tidak bisa mengambil faidah dari pendengaran mereka. Sehingga Allah perintahkan kita itu untuk coba cek gitu loh. Lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali gitu. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita itu nggak bisa bersyukur kalau kita itu tidak bisa menghargai. Kita itu nggak bisa menghargai. Dan biasanya itu orang itu tahu harganya kenikmatan itu kalau sudah dicabut. Orang yang paling tahu tentang harganya nikmat itu kalau kita itu nggak punya nikmat itu. Tapi kalau kita sudah punya, sudah rasanya nggak enak lagi gitu. Dan itulah dunia. Itu namanya tamak. Yaitu sifat tamak itu seperti itu. Dunia itu nikmatnya kapan? Nikmatnya itu kalau kita nggak punya. Nikmatnya itu kalau kita nggak punya. Kita itu kalau nggak punya, istilahnya kalau istilah Jawa itu sawang sinawang gitu.
Kita kalau lihat orang lain, seakan-akan orang lain itu paling nikmat. Kalau kita itu sudah nggak nikmat lagi itu. Kenapa? Karena memang dunia itu nikmatnya itu kalau kita lihat saja, kita pandang dari luar. Karena dunia itu kayak fata morgana. Dunia itu fata morgana. Indahnya itu kapan fata morgana itu? Kalau kita pandang dari jauh. Seakan-akan air yang mengalir, sungai yang airnya itu jernih, segar. Tapi kalau kita datangi, nggak ada apa-apanya. Airnya nggak ada. Itulah dunia. Sehingga nikmatnya dunia itu kalau kita itu nggak punya. Maka ketika kita itu punya kenikmatan, biasanya kita itu susah untuk bersyukur, karena kita itu nggak bisa menghargai. Sehingga yang paling tahu harganya kesehatan itu siapa? Orang yang sakit. Kita yang sehat nggak tahu harganya. Orang yang tahu mahalnya waktu itu siapa? Orang yang sudah mati. Sedangkan kita yang masih hidup itu nggak tahu harganya waktu itu. Orang yang tahu harganya anak itu kapan? Ketika kita nggak punya anak. Kita punya anak sudah nggak ada nikmat lagi gitu. Demikian juga orang yang tahu harganya pasangan hidup kita, istri kita dan suami kita itu kapan? Kalau kita nggak punya gitu. Kalau kita sudah punya itu membosankan, ya kan? Semua kita merasakan seperti itu gitu. Maka itu apa? Itulah dunia gitu. Dunia itu akan terasa indah kalau kita itu nggak punya. Tapi dunia itu akan terasa jenuh, akan terasa membosankan kalau kita itu punya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghargai. Karena kita itu nggak bisa menghargai. Kalau kita bisa menghargai kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, akhirnya itu yang nanti akan membawa kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga sering Allah itu memerintahkan kita untuk ibadah. Kenapa? Alasannya karena Allah itu telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Manusia, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Kenapa? Karena Allah itu telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah telah menjadikan langit sebagai atap kalian. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Allah menurunkan air hujan dari atas langit. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini kan banyak sekali kenikmatan itu. Kenapa kok kalian itu masih nggak mau beribadah kepada Allah Ta'ala gitu? Oleh itu intinya dengan kita itu mengenal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu yang akan menjadikan kita itu akan semakin kuat penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, dan kita nanti akan semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan syukur itu lebih berat daripada bersabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, saya ingin bacakan, yaitu itu sebagai pengingat kita semua. Kenikmatan yang Allah berikan itu banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan dari awal. Allah Ta'ala berfirman, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ketetapan Allah, yaitu hari kiamat itu pasti akan datang. Kalian jangan meminta untuk dipercepat. Kenapa? Karena kalau dipercepat pun belum tentu kalian selamat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Malaikat turun. Malaikat diturunkan. Allah menurunkan malaikat dengan perintah Allah Ta'ala ala may yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang kami kehendaki, yang Allah kehendaki, yaitu para nabi dan rasul. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, untuk memberikan peringatan, berikan peringatan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Nah, sekarang Nabi itu kan memerintahkan kita untuk ibadah. Nabi itu memerintahkan kita untuk baca la ilaha illallah, memerintahkan kita untuk bertakwa. Kenapa? Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit-langit dan Allah telah menciptakan bumi, dan itu semuanya benar. Penciptaan Allah itu rapi, nggak ada kekurangan sedikit pun. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Jadi kenikmatan yang pertama itu Allah menciptakan bumi sempurna, Allah menciptakan langit sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah menciptakan manusia dari air mani.
Kita itu asalnya kan air yang hina. Mimma immahin, Allah Ta'ala mengatakan kita itu manusia itu diciptakan dari air yang menghinakan, hina, kotor, sampai kita pun jijik dengan air itu. Tapi akhirnya dari air yang kotor itu tumbuh manusia dengan sempurna. Kita semuanya sempurna. Penciptaan yang maha dahsyat. Penciptaan kita itu dahsyat sekali. Allah menciptakan mata sempurna. Mengganti mata saja mahal sekali. Teknologi sekarang belum bisa mengganti mata secara totalitas. Allah menciptakan hati dalam diri kita, ginjal, belum ada alat yang bisa mengganti itu. Cuci ginjal saja itu alatnya besar. Saya punya teman yang kerjaannya itu mencuci ginjal itu ada 3 kinerja ginjal itu yang bisa diwakilkan cuma 1 dengan alat cuci itu, 2 nggak bisa diwakilkan. Ginjal yang kecil saja itu nggak bisa diwakilkan dengan alat-alat yang canggih itu, nggak bisa. Oleh itu Allah menciptakan kita dari air mani yang hina, tapi tumbuh manusia yang sempurna seperti kita, penciptaan yang sangat sempurna. Fa idza huwa khasimun mubin. Tetapi ketika kita itu sudah sempurna, malah kesempurnaan kita itu dijadikan alat untuk saling memusuhi. Sehingga manusia satu dan satunya saling membantah, saling debat, saling gontok-gontokan, saling membunuh, saling memusuhi. Itulah manusia karakternya seperti itu. Wal an'ama khalaqaha. Dan binatang ternak Allah juga ciptakan. Lakum fiha tif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dalam binatang ternak itu kalian bisa menjadikan binatang itu sebagai alat, sebagai pelindung tubuh kalian dari dingin, dari apa saja, yaitu apa? Bulunya. Kalian bisa bikin baju, bisa bikin apa saja. Wa manafi'u, demikian juga banyak sekali manfaat. Kalian kerja menyirami tumbuhan, ada binatang zaman itu. Kalian pengen membawa barang-barang, pindah tempat, ada binatang yang membawanya. Wa manafi'u wa minha ta'kulun. Demikian juga ada binatang yang kalian makan dagingnya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kalian itu memperoleh keindahan, kepuasan, berbangga-bangga ketika kamu itu berangkat atau pulang dengan membawa gembalaan dari binatang-binatang yang kalian miliki. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus. Binatang-binatang itu membawa beban-beban yang berat dari satu kampung ke kampung yang lain, satu negeri ke negeri yang lain. Lam takunu balighihi, di mana kalian itu nggak akan bisa membawa barang itu untuk pindah ke kampung yang lain. Illa bisyaqqil anfus, kecuali dengan susah payahnya. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian maha pengasih dan maha penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah juga menciptakan al khayla, kuda, al bighal, bighal itu peranakan kuda dan keledai, wal hamir dan keledai. Tujuannya itu apa? Litarkabuha, supaya kalian bisa menungganginya. Wazina, dan sebagai perhiasan bagi kalian, berbangga-bangga. Karena binatang-binatang ini kayak dulu itu kayak kendaraan. Karena zaman itu belum ada motor, belum ada mobil, sehingga orang berbangga-bangga dengan binatang itu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan apa-apa yang kalian nggak tahu. Jadi apa? Transportasi zaman dulu kan masih sederhana lah, masih binatang. Kuda, keledai, bighal, itu alat transportasi mereka zaman dulu. Tapi Allah Ta'ala sudah mengisyaratkan Allah akan menciptakan alat transportasi yang mana kalian nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Zaman sekarang itu sudah ada pesawat, sudah ada kereta, ada mobil, motor. Di mana zaman itu mustahil orang dari Mekah sampai ke Palestina itu dalam satu malam, seperti Nabi Muhammad, satu malam. Zaman sekarang sudah bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Teknologi berkembang terus, dan Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Allah itu akan menerangkan kepada kalian jalan-jalan yang lurus. Wa minha ja'ir, tapi ada juga jalan-jalan yang menyimpang.
walau syaa lahadakum ajmain, jika seandainya Allah berkehendak, Allah akan berikan hidayah kepada kalian semua. Yaitu apa? Di antara kenikmatan itu, ketika Allah itu menjelaskan semua jalan, ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan, kita suruh milih, silahkan dipilih. Sehingga apa? Semua kita itu wahadainahu najdain. Allah Ta'ala mengatakan setiap manusia itu akan kami berikan kepada dia itu dua jalan. Jalan menuju surga Allah jelaskan rinci, jalan menuju neraka jahanam rinci sudah Allah jelaskan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu belum mengatakan, tidaklah saya tinggalkan kalian kecuali tidak ada amal yang bisa memasukkan ke surga kecuali sudah saya jelaskan kepada kalian, dan tidak ada amal yang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam kecuali sudah saya peringatkan kalian. Sehingga apa? Sudah selesai, sempurna. Orang mau cari ke jalan menuju surga ada lengkap, orang mau ke neraka jahanam lengkap juga jalannya, sudah ada semua itu. Sehingga bahwa kita itu sudah alhamdulillah dijelaskan semua jalannya sama Allah Ta'ala. Tinggal kalau kita itu ingin masuk surga, kita ingin selamat dari api neraka jahanam, tinggal kita lalui jalan yang sudah ada, nggak usah cari jalan yang lain, jalan saja sudah ada ini. Sampai kata Imam Al-Qayyim mengatakan kullu turuqi ilallahi masdudah, semua jalan yang menyampaikan kepada Allah semuanya buntu kecuali jalan yang dibuka sama Rasulullah SAW. Oleh itu nanti ada namanya thariqah, ada kelompok sufiyah itu, tapi nggak semua sufi seperti ini. Ini sufiyah ekstrim. Mereka itu ada kelompok namanya thariqah, atau kalau kita bahasa kita namanya thariqat. Apa itu thariqat itu? Mereka mencari jalan selain jalannya Rasul untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu metodenya thariqat seperti itu. Kita nggak perlu mencari jalan yang lain. Rasulullah sudah jelas menjelaskan semua itu. Sampai Rasulullah mengatakan taraktu fikum ala mithlil bayda, saya tinggalkan kalian seperti putih cemerlang, lailuha kanahariha, bahkan malamnya itu terang seperti siangnya itu, gamblang, semuanya detail Rasulullah jelaskan itu. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali akan binasa. Sehingga pas selesai semuanya sudah ada, jalan semuanya sudah jelas semua. Allah kalau pengen memberikan hidayah kepada semua kita untuk meniti jalan yang lurus, mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak akan seperti itu. Kalau seandainya kita semuanya itu sama-sama orang baik semua, maka jihad nggak ada, amar ma'ruf nahi munkar nggak ada, dakwah nggak ada, sabar nggak ada. Akhirnya apa? Jalan itu harus ada dua. Jalan itu harus ada dua, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Demikian juga apa? Ujian itu akan ada pertentangan dua ini. Pasti kita itu di dunia itu akan ada pertentangan itu. Kalau Allah ingin menjadikan semua orang itu satu, mudah bagi Allah Ta'ala, gampang. Tapi kalau seandainya semuanya itu ibadah, semuanya kepada Allah Ta'ala, ngapain kita di dunia? Nggak ada faedahnya kita tinggal di dunia. Dunia kan tempat diuji. Namanya ujian itu mesti ada perlombaan, di mana ada lawannya. Kita orang baik, berjuang menjadi orang baik, pasti ada lawannya. Kita pengen masuk surga, kita mesti ada lawan, orang-orang yang pengen masuk neraka jahanam. Sehingga pasti seperti itu, kita akan diuji sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita itu sudah diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, bersyukur kita. Mahal hidayah itu, nggak bisa dinilai dengan uang. Tapi kenapa kok hidayah itu sering lepas gitu loh? Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu kayak sering sekali lepas gitu. Itu kenapa gitu? Karena kita itu nggak menghormati, kita itu nggak bisa menghargai. Coba kalau seandainya misalkan ini sekarang misalkan kita bisa ngaji sampai di masjid ini nggak sembarangan ini. Antum datang di sini itu bukan karena antum itu orang hebat, bukan. Bukan berarti antum itu orang yang longgar, nggak punya kegiatan, bukan juga. Kita semuanya punya keluarga, kita punya kegiatan, kita punya keinginan, kita juga pengen kumpul, kita juga pengen ngobrol, kita pengen santai. Tapi kenapa antum bisa meluangkan waktu, tenaga untuk bisa datang ke sini? Karena Allah memudahkan. Karena Allah itu memudahkan, bukan karena kehebatan kita itu. Kita bisa sholat itu karena Allah itu memudahkan, sehingga kita bisa sholat, dan sholat itu mahal sekali. Oleh kita apa? Hidayah itu nggak bisa dinilai. Sekarang kalau kita misalkan nikmat sunnah, kita bisa mengamalkan sunnah itu, nilainya berapa itu? Dunia dan seisinya nggak bisa menilainya itu. Sampai Rasulullah mengatakan itu, rakaatil fajri, 2 rakaat saja yang kita kerjakan untuk sholat itu sebelum subuh itu, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Sehingga hidayah itu nggak bisa dinominalkan. Berapa nominalnya itu berapa nggak bisa, karena dunia semuanya nggak bisa menandingi gitu. Tapi kenapa kok orang itu futur, orang itu sudah ngaji lama setelah itu lepas, orang yang dulunya mengamalkan sunnah setelah itu ditinggal sunnah itu, karena kita itu nggak pernah menghargai. Kita itu tidak pernah merasa bahwasanya sunnah itu mahal gitu. Sehingga bahwa kita anggap biasa gitu. Kita anggap biasa itu. Antum sekarang misalkan lihat di masyarakat kita seperti ini, antum itu bisa meninggalkan dosa. Di mana mayoritas orang seperti itu, antum bisa keluar itu. Itu kan luar biasa nikmat seperti itu. Tapi terkadang apa? Kita itu tidak bisa menghargai nikmat itu. Akhirnya mudah lepas. Nah, kita misalkan gini, kenapa kok kita itu punya barang itu kita jaga terus nggak bisa lepas itu? Karena kita itu menghargai barang itu. Ya, HP misalkan itu, kenapa kok HP itu nggak pernah lepas dari tangan kita itu? Karena kita anggap HP itu kayak roh kita kedua gitu. Ya, HP sekarang itu lebih daripada uang loh sekarang itu. Orang kerja ketinggalan dompet itu nggak ada masalah gitu. Yang penting HP-nya jangan ketinggalan gitu. Orang ketinggalan HP 1 jam saja kayak nggak punya kehidupan dia itu, bingung mau apa kan gitu. Ya, akhirnya apa? HP itu kita pegang erat sekali gitu. Kenapa? Karena harganya mahal. Demikian juga apa? Hidayah itu mahal. Antum bisa ngaji, antum bisa kenal sunnah itu mahal luar biasa itu. Tapi kenapa terkadang kita malas, terkadang kita itu ngaji malas, kemudian ngamal sunnah malas, akhirnya apa? Kita mulai ikut-ikutan kebanyakan orang. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa menghargai gitu. Itu bukan barang yang paling mahal bagi diri kita gitu. Akhirnya apa? Mudah lepas. Oleh itu Allah Ta'ala sini mengingatkan, Allah sudah menjelaskan jalan kebenaran, Allah juga menjelaskan jalan-jalan yang menyimpang. Tinggal kalian pilih yang mana dari jalan-jalan itu. Allah Ta'ala berfirman selanjutnya di surat An-Nahl tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang telah menurunkan dari atas langit air hujan. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dari air itu kalian bisa minum dan kalian bisa menyuburkan tumbuhan dan pohon-pohonan, dan kalian juga bisa mengembalakan, memberikan minuman kepada binatang ternak kalian. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Dari air hujan itu Allah menumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, waz zaitun dan buah-buahan, buah zaitun, buah korma, buah anggur, wa min kulli thamarat, dan dalam bermacam-macam tumbuhan yang berbeda-beda rasanya, warnanya, baunya bermacam-macam. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam penciptaan ini banyak tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah juga menundukkan bagi kalian malam, siang, matahari dan rembulan silih berganti. Wan nujumu musakhkharatum bi amrihi. Bintang-bintang pun tunduk sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada pergantian malam siang, matahari dan rembulan, perjalanan bintang-bintang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Demikian juga apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini macam-macam jenis dan warna. Macam-macam sekali, bermacam-macam bentuk di muka bumi ini. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Pada bermacam-macam bentuk yang ada di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman thariyan. Dialah Allah yang telah mengeluarkan, telah menundukkan lautan bagi kalian, litakulu minhu lahman thariya, supaya kalian bisa makan daging-daging yang lezat. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Bahkan kalian bisa mengambil mutiara-mutiara dari lautan itu untuk kalian pakai sebagai perhiasan bagi kalian. Wa taral fulka mawakhira fihi.
dan kalian melihat kapal-kapal pun bisa berlayar. Walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kalian bisa mengambil karunia Allah Ta'ala. Kita bisa mengambil rezeki, mencari kerjaan dari lautan, banyak sekali. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum, demikian juga Allah menancapkan pasak-pasak bumi, yaitu gunung-gunung, supaya bumi tidak goncang. Wa anharan, dan Allah juga menciptakan sungai-sungai yang mengalir. Wa subulan la'allakum tahtadun, Allah juga menciptakan jalan-jalan supaya kalian itu bisa mengambil petunjuk, yaitu petunjuk arah, jalannya ke sana, jalan ke sana. Allah yang bikinkan jalan. Bahkan jalan itu semuanya ada. Di daratan ada jalan yang Allah ciptakan, di lautan itu ada jalan jadi rute perjalanan kapal-kapal, di langit pun ada jalan sebagai rute penerbangan pesawat-pesawat, itu jalannya ada. Maka Allah menciptakan jalan supaya kalian itu dalam perjalanan itu bisa mendapatkan petunjuk. Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda itu bisa diingat sama burung-burung. Kalau zaman itu namanya burung pos. Ada tanda-tandanya. Ada gunung, demikian juga ada tanda-tanda penunjuk. Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang yang kami ciptakan, orang itu bisa mengambil petunjuk arah ketika malam hari. Malam hari nggak kelihatan, orang bisa tahu mana yang barat, mana yang timur. Bahkan perjalanan kemana bisa, karena melihat bintang-bintang yang ada. Afamay yakhluqu kama la yakhluqu. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan banyak sekali kenikmatannya itu, setelah itu Allah telah mengatakan, apakah sama zat yang menciptakan semua ini dengan sesuatu berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan? Apakah sama Allah dengan Lata, Uzza, Manat, kuburan yang disembah, pohon-pohonan? Allah menciptakan semua ini itu. Sedangkan berhala yang disembah sama orang nggak bisa. Afala tadzakkarun, kenapa kalian itu tidak bisa mengambil pelajaran? Setelah itu Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian pengen menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, nggak mampu kalian menghitungnya, tidak bisa dihitung. Innallaha laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Sedangkan berhala yang disembah sama orang, kuburan, pohon, tidak bisa menciptakan sedikit pun gitu, nggak bisa menciptakan, hatta lalat nggak bisa menciptakan. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itu berhala-berhala itu makhluk yang Allah ciptakan. Amwatun ghairu ahya, dan berhala-berhala itu benda-benda mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan kenapa? Yaitu berhala-berhala ini pun nggak sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan, karena mereka benda-benda mati akan dibangkitkan. Ilahukum ilahun wahidun, sesembahan kalian itu cuma satu sembahan, yaitu Allah Ta'ala. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, hati mereka itu hati-hati yang suka mengingkari, sombong, congkak, angkuh. Wa hum mustakbirun, dan mereka itu orang-orang yang sombong. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, yaitu orang-orang kafir, dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Orang-orang kafir itu kalau mereka ditanya apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, maka mereka mengatakan dongeng-dongeng cerita masa lalu. Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng 1001 malam itu, dongeng-dongeng yang diceritakan untuk anak-anak yang mau tidur. Kata mereka itu, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, dan supaya memang kami biarkan mereka berbuat dosa dan maksiat nggak apa-apa, kasih rezeki sama Allah Ta'ala, kasih kesehatan, kasih semua sama Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, supaya
mereka itu nanti memikul dosa-dosa mereka sempurna, dosa yang sudah lengkap dari dosa-dosa mereka yang Allah biarkan sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Demikian juga nanti mereka menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Mereka punya pengikut, tokoh-tokohnya itu punya pengikut, dan pengikut-pengikut itu mengikuti mereka, maka nanti mereka pun menanggung dosa para pengikutnya yang mereka sesatkan. Ala sa'a ma yazirun, betapa buruk sekali apa yang mereka bawa nanti di hari kiamat. Qad makara alladzina min qablihim, sungguh mereka telah membuat makar. Ya, orang-orang sebelum itu mereka membuat tipu daya kepada Allah Ta'ala. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi. Akhirnya Allah itu balas tipu daya mereka. Mereka itu bikin bangunan tipu daya, bikin bangunan istana megah untuk menipu daya Allah Ta'ala. Akhirnya Allah, pondasinya itu dijebol sama Allah Ta'ala. Akhirnya tipu daya itu roboh dan menimpa mereka sendiri. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim, akhirnya atapnya itu jatuh menimpa mereka. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun, dan nanti akhirnya mereka itu akan didatangkan azab kepada mereka dalam kondisi mereka itu enggak sadar azab itu mengintai mereka. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim, dan nanti di hari kiamat itu akan kami hinakan mereka. Wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaquna fihim, dan kami katakan kepada mereka, mana sesembahan kalian itu, mana berhala-berhala mana yang kalian dulu itu menganggap berhala-berhala itu musuh kita, mana? Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma wasu'a 'alal kafirin. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, mereka nanti di hari kiamat mengatakan sesungguhnya kehinaan dan malapetaka itu semuanya ditimpakan kepada orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Mereka itu orang-orang yang Allah wafatkan dalam kondisi zalim mereka. Dihajar nanti para malaikat ketika mereka itu mau meninggal. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang lain itu basitu aidihim. Malaikat itu ketika mau mencabut nyawa mereka itu, malaikat membentangkan tangan mereka, dipukuli sama malaikat mereka nanti sebelum mati itu. Maka Allah telah mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dzalimi anfusihim, dalam kondisi mereka bergelimang dosa dan maksiat. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su', kemudian mereka mengatakan kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Bala, Allah telah mengatakan benar, kamu memang anggap seperti itu, tetapi buktinya ada, kalian pelaku dosa dan maksiat. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun, Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, ayo sekarang silakan kalian masuk ke neraka jahanam, kekal selamanya kalian itu. Fala bi'sa mathwal mutakabbirin, inilah tempat bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang diberikan kenikmatan sama Allah Ta'ala nggak bisa bersyukur, bahkan melawan kenikmatan Allah dengan dosa dan maksiat. Akhirnya mereka dijerumuskan ke neraka jahanam. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan golongan yang kedua. Jadi golongan yang pertama itu Allah sebutkan banyak kenikmatan. Setelah itu Allah perintahkan mereka untuk bersyukur, beribadah kepada Allah Ta'ala. Rupanya malah mereka itu menyembahnya berhala, nyembah kuburan, nyembah keris, nyembah akik, nyembah patung. Malah bukan nyembah sama Allah yang memberikan kenikmatan kepada mereka. Akhirnya Allah akan balas mereka, nanti akan diazab sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan golongan yang kedua. Wa qila lil ladzina taqaw, sedangkan orang-orang yang bertakwa, kalau mereka ditanya madza anzala rabbukum, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Kalau orang kafir itu kan tadi ketika ditanya apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan qalu asatirul awwalin, dongeng-dongeng semata. Sedangkan orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, ketika ditanya apa yang Allah turunkan kepada kalian, qalu khaira, yang Allah turunkan kepada kita itu sebaik-baik wahyu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia nanti akan mendapatkan kebaikan di dunia. Waladarul akhirati khairun, dan kehidupan di hari kiamat itu lebih baik bagi mereka. Wala ni'madarul muttaqin, dan sesungguhnya surga itu sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jannatu adnin,
Yaitu apa? Nanti mereka akan masuk ke surga Aden. Yadkhulunaha, dan nanti mereka akan masuk ke dalamnya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, mereka di surga, mereka itu bebas menginginkan apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi baik jiwa mereka. Beda sama tadi yang pertama. Yang pertama diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi zalimi anfusihim, zalim kepada diri mereka sendiri. Kalau ini alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi baik jiwa mereka. Yaquluna salamun alaikum, malaikat ketika mencabut nyawa mereka, malaikat mengatakan salamun alaikum, supaya semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Udkhulul jannata, ayo wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke surga. Bima kuntum ta'malun, balasan bagi amal soleh yang kalian kerjakan. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbika. Yaitu setelah Allah jelaskan dua ini, berarti ada orang kafir, ada orang mukmin. Setelah itu Allah telah mengatakan, apalagi yang ditunggu-tunggu sama orang kafir? Peringatan sudah ada gitu. Peringatan dari Allah sudah ada, nikmat sudah diberikan, peringatan ada, Nabi Rasul sudah datang memberikan peringatan itu. Sampai Allah telah mengatakan hal yang burun, apalagi yang mereka nanti gitu. Sampai kapan mereka itu bisa bertobat? Mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kapan mereka bertobat? Kapan lagi gitu. Allah sudah berikan waktu kepada mereka, tangguhan waktu gitu. Itu kan rahmatnya Allah kepada kita. Coba kalau seandainya kita itu hidup di zaman umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, nggak main-main. Siapa yang nggak beriman sama Nabi, habis langsung dihancurkan sama Allah Ta'ala. Kalau kita mending zaman kita itu Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam semesta, termasuk orang kafir. Kalau ditanya misalkan orang kafir itu mereka mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah enggak? Kita katakan iya. Rahmatnya Rasulullah itu hatta kepada orang-orang kafir. Apa rahmatnya itu? Allah tunda azab, sehingga mereka berbuat dosa dan maksiat, Allah masih berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Enggak langsung diazab sama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala mengatakan di sini hal yang turun, kapan lagi itu? Kapan? Mau menunggu apa lagi orang-orang kafir itu? Illa an ta'tiyahumul malaikatu, apakah mereka itu sadar, mereka itu mau bertobat ketika datang malaikat maut mencabut nyawa mereka? Au ya'tiya amru rabbika, atau datang perintah Allah Ta'ala. Terjadi khilaf di antara para ulama, apa perintah Allah yang didatangkan sehingga nanti orang-orang kafir itu bertobat, mereka masuk Islam, orang-orang pelaku dosa dan maksiat mereka bertobat. Sebagian mengatakan terbitnya matahari dari barat, sehingga dua ini menjadikan orang itu semuanya bertobat. Tapi tobat sudah nggak ada manfaatnya. Kenapa? Sudah ditutup sama Allah Ta'ala. Yaitu yang pertama, ghorghorah, ketika melihat malaikat dengan mata kita, melihat malaikat maut dengan mata kita langsung, orang pasti akan bertobat, tapi nggak bermanfaat. Yang kedua itu ketika terbit matahari dari barat, maka Allah telah mengatakan hal yang turun, mereka itu menanti apa? Sampai kapan orang kafir itu mereka itu menanti tobat mereka itu? Apakah mereka itu baru bertobat ketika datang malaikat maut kelihatan dengan mata mereka, atau datang perintah Allah Ta'ala yaitu terbit matahari dari barat? Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Setelah itu Allah teringatkan, memang kerjaan orang-orang kafir sejak zaman dulu itu seperti ini gitu. Min qablihim, sejak sebelum mereka itu, orang-orang kafir sejak zaman dulu itu kayak gitu. Mereka ketika diingatkan Nabi, diingatkan Ustadz, diingatkan nasihat, nggak mempan sama sekali itu. Kapan mereka itu bertobat? Ketika mereka mau mati. Mereka sudah mau mati baru mereka bertobat. Itu sejarah sejak zaman dulu wis. Dan itu akan terus berulang-ulang seperti ini terus gitu. Fir'aun saja yang kayak gitu, zalimnya Fir'aun itu, Fir'aun pun bertobat sebelum mau mati, tapi nggak diterima sama Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengatakan kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, itulah yang dikerjakan sama orang-orang pendahulu mereka gitu. Yaitu apa? Mereka nggak pernah bertobat sampai mereka itu melihat malaikat dengan mata mereka. Wa ma dzalamahumullah, kalau seandainya nanti Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, bukan Allah itu zalim sama mereka, bukan. Allah sudah jelaskan semua itu. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Nabi diutus, kitab suci diturunkan gitu. Kemudian Nabi ada perantaranya sampai kepada kita itu. Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tersebar ulama-ulama mengajarkan kepada kita itu. Sudah kurang apa lagi itu loh.
Kurang apa lagi itu? Allah kasih kita kenikmatan. Bukan sampai di situ, Allah masih utus Nabi kepada kita. Bukan hanya sampai di situ, Nabi punya kitab suci, Nabi meninggal punya warisan ilmu. Belum cukup apa lagi gitu loh masa itu. Sampai kapan lagi gitu loh. Maka Allah telah mengatakan, wa ma dzalamahumullah, jika memang nanti mereka diazab oleh Allah dengan azab yang pedih di neraka, bukan berarti Allah zalim sama mereka. Memang zalim Allah kalau seandainya orang itu diazab dan Allah belum menyampaikan ilmu kepada kita, sehingga Allah tidak mungkin mengazab orang tanpa ilmu. Sampai Allah telah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, kami tidak mungkin mengazab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Kalau seandainya kita nanti diazab karena kita minum khamr dan belum sampai kepada kita ilmu bahwasanya khamr itu haram, zalim namanya. Kita belum diberitahu kan itu. Ya. Demikian juga misalkan bapak kita tiba-tiba memeleng kita itu, jelas kita itu nggak terima. Kenapa gitu? Kecuali ketika sudah diingatkan, sadarkan kamu itu keliru seperti ini, baru kita akan tahu kekeliruan kita itu. Maka Allah telah mengatakan, wa ma dzalamahumullah, kalau Allah nanti mengazab mereka, bukan Allah zalim sama mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi jiwa mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Semuanya sudah dijelaskan semuanya sama Allah Ta'ala. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu, akhirnya nanti mereka akan ditimpa azab disebabkan karena dosa yang mereka kerjakan. Wa hala bihim ma kanu bihi yastahzi'un, akhirnya mereka nanti akan diliputi azab yang dulu mereka olok-olok. Terkadang banyak orang itu diingatkan neraka, neraka itu malah dijadikan sebagai bahan olok-olokan gitu. Akhirnya apa? Nanti mereka akan diazab dengan azab seperti itu. Wa qala alladziina asyraku, akhirnya ini ketika mereka sudah diingatkan di dunia, jalan surga sudah jelas, neraka sudah jelas, nikmat sudah Allah berikan, Nabi sudah menjelaskan, kitab suci sudah ada, wes lengkap, Allah jelaskan semuanya itu. Akhirnya mereka itu masuk neraka jahanam, diazab sama Allah Ta'ala. Terakhir itu mereka itu masih berulah juga itu, mereka itu masih punya dalih juga itu. Akhirnya apa kata mereka itu? Qala alladziina asyraku, orang-orang yang berbuat kesyirikan, beribadah bukan kepada Allah Ta'ala, apa yang mereka katakan nanti ketika masuk neraka? Mereka berdalil sama takdir. Mereka mengatakan, lau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai', kalau Allah itu berkehendak, kan gak mungkin kita itu menyembah selain Allah Ta'ala gitu. Kenapa Allah gak ngasih kita hidayah kan itu? Kalau seandainya Allah itu berkehendak baik kepada kita, gak mungkin kita itu berbuat kesyirikan. Nahnu wala abauna, kami dan nenek moyang kami nggak mungkin jatuh seperti ini. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kami tidak akan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yaitu apa? Mereka itu nanti terakhir, orang-orang kafir itu sudah putus asa, mereka sudah masuk neraka jahanam, nggak ada dalih lagi, nggak ada lagi nanti mereka alasan. Akhirnya mereka itu alasannya takdir. Kan kita dulu berzina kan ditakdirkan sama Allah Ta'ala, kita dulu berbuat kesyirikan, ya Allah yang takdirkan seperti itu. Akhirnya Allah telah jawab ucapan mereka, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, memang dari dulu orang-orang kafir itu dalilnya seperti ini. Dalilnya mereka itu apa? Takdir. Kalau Allah itu menghendaki saya baik, pasti Allah itu akan berikan saya hidayah gitu. Nggak mungkin saya itu tersesat seperti ini kan itu. Berarti apa? Berarti kan bukan salahnya saya tersesat kan itu, salahnya Allah kan itu. Kenapa Allah nggak memberikan saya hidayah? Berarti salahnya Allah, bukan salahnya saya kan itu. Maka Allah telah mengatakan, memang seperti itulah olahnya orang kafir itu. Tingkah polanya orang kafir itu seperti itu. Kalau sudah terdesak, nggak ada cara lagi, mereka itu dalilnya takdir. Allah takdirkan saya seperti ini. Pertanyaan itu, kenapa kita itu suka berdalil dengan haknya Allah? Haknya Allah yang kita curi, haknya Allah yang kita langgar, alasannya takdir. Azan, kita nggak sholat, kenapa? Allah takdirkan saya untuk tidak sholat sekarang ini. Allah berarti yang salah, bukan saya kan itu. Orang berzina, Allah saya takdirkan saya itu berzina, salah Allah itu. Kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Kenapa ketika haknya Allah dilanggar, perintah Allah dilanggar, larangan Allah dilanggar, alasannya takdir. Tapi ketika haknya kita itu dilanggar, nggak ada orang yang istilahnya takdir. Datang orang nempelin saya misalkan, nggak apa-apa, takdir memang Allah takdirkan saya untuk kamu nempelin saya.
Ada maling mau merebut harta kita, nggak mungkin kita akan takdir, bisa ambil saja, itu takdir Allah itu. Kenapa? Kalau haknya kita yang dirampas, kita itu akan mempertahankan gitu. Tapi kalau haknya Allah yang dirampas, alasannya takdir. Itu kerjaan orang kafir sejak zaman dulu ya, kata Allah itu. Sejak zaman dulu ya seperti ini olahnya orang kafir. Maka Allah Ta'ala jelaskan setelah itu, fahal alar rusuli illal balaghul mubin. Apakah nggak cukup Nabi dan Rasul yang telah menjelaskan kebenaran kepada kalian itu nggak cukup itu sebagai dalil kalian gitu? Dan kalian diazab kenapa? Sudah datang Nabi kepada kalian memperingatkan, kalian saja yang milihnya kan itu. Walaupun memang semuanya diutus, ditakdirkan, tapi itu ada pilihan. Itu ada pilihan. Kecuali kalau sudah terjadi kan, itu pilihan gitu. Ini Rasul datang pada kita, mengingatkan ini jalan neraka, ini jalan surga. Kita disuruh milih karena kita itu masih bisa memilih depan kita itu. Setelah itu rupanya banyak orang itu milih jalan neraka jahanam. Akhirnya Allah azab mereka. Kalaupun mereka beralasan dengan takdir, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul sudah selesai membawakan risalah Allah kepada mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan, bukankah kewajiban para Rasul itu hanya menyampaikan? Nabi dan Rasul nggak bisa memberikan hidayah kepada hati orang. Tidak bisa. Nabi dan Rasul hanya menjelaskan ini jalan menuju surga, jalan menuju neraka, silakan dipilih. Silakan dipilih. Nabi tidak bisa memaksa kalian. Setelah itu Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. An ibudullaha wajtanibut tauhid. Hendaknya manusia itu menyembah kepada Allah Ta'ala dan mereka itu meninggalkan tauhid. Tauhid itu sesembahan selain Allah Ta'ala. Itu Nabi dan Rasul datang untuk membawa ini. Inti dakwahnya Nabi dan Rasul kan ini semua. Sampai Rasulullah mengatakan, al-anbiya abnaul allat. Para nabi itu mereka itu seperti saudara sebapak. Saudara sebapak. Abuhum wahid, bapak mereka satu. Wa ummahatuhum mukhtalifah, tapi ibunya beda-beda. Nabi dan Rasul itu kayak gitu. Ada ajaran Nabi dan Rasul yang sama benang merahnya, yaitu apa? Ajakan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Semua Nabi dakwahnya ini. Tapi cara menyembahnya gimana caranya? Beda-beda. Kalau kita dengan sholat 5 waktu, kita dengan puasa Ramadan, kita dengan bayar zakat, Nabi dan Rasul beda. Tapi intinya sama. Intinya apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Maka Nabi dan Rasul sudah menjelaskan. Bahkan nanti di hari kiamat itu, Nabi pun ditanya sama Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul itu ditanya. Nabi Isa ditanya di sidang sama Allah Ta'ala nanti. Nabi Muhammad juga ditanya. Semua Nabi itu ditanya. Pertama kali yang ditanya itu para Nabi dan Rasul. Sudah menyampaikan amanat saya kepada kalian belum? Sehingga sering Nabi waktu mengatakan ketika menjelaskan hadis, setelah itu Rasulullah mengatakan, hal balagtukum, umatku, saya sudah menyampaikan kepada kalian belum? Akhirnya mereka semua mengatakan, sudah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Setelah itu Rasulullah, Allahumma syahad, Tuhanku tolong lihat ini, lihat, umatku akan menjadi saksi kalau saya itu sudah menyampaikan. Nabi dan Rasul yang nggak punya pengikut, mereka ditanya juga sama Allah Ta'ala, kamu sudah menyampaikan belum? Sudah wahai Tuhanku. Ditanya umatnya, umat yang nggak beriman itu, apakah Nabi ini sudah menyampaikan kepada kalian? Belum wahai Tuhanku, saya nggak ada seorang Nabi menyampaikan kepada kita mana jalan surga dan neraka itu. Akhirnya Nabinya ditanya, siapa saksi kalian? Siapa saksi kamu itu? Maka dia mengatakan, saksi kami umatnya Muhammad. Umatnya Muhammad yang akan menjadi saksi kita nanti itu. Sehingga Nabi dan Rasul itu sudah diutus kepada kita itu, menjelaskan jalan kebenaran itu sudah ada. Tapi ketika Nabi itu datang menjelaskan jalan yang benar, jalan yang menyimpang, faminhum, setelah itu Allah mengatakan, faminhum man hadallah. Ada di antara kalian itu, di antara mereka itu yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada juga di antara mereka yang pantas untuk kesesatan. Yaitu apa? Memilih jalan kesesatan. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silakan kalian itu berjalan di muka bumi. Kami sudah akan siapkan azab bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Intahris ala hudahum, wahai Muhammad, kalau kamu itu berjuang untuk memberikan hidayah kepada mereka, hidayah itu masalah hati mereka itu supaya beriman semua. Nabi Muhammad pengen semua orang itu beriman. Saking cintanya Rasulullah dengan manusia, pengen semuanya itu beriman. Tapi Allah telah ingatkan, intahris ala hudahum, Muhammad, tugas kamu itu menyampaikan. Tugas kamu itu menyampaikan. Kamu gak bisa memaksa orang untuk masuk hidayah. Tugas kamu itu menyampaikan. Intahris ala hudahum, kalau kamu itu berjuang untuk memberikan hidayah kepada mereka semua, fa innallaha la yahdi man yudil,
Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah sesatkan. Wa ma lahum min nasirin, dan sesungguhnya mereka nanti orang-orang kafir itu tidak ada penolong. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Akhirnya nanti dari kiamat itu orang-orang kafir itu bersumpah dengan jahda imanihim, kuat-kuat sumpah itu, sumpah terus di hadapan Allah Ta'ala. La yab'atsullahu may yamut. Mereka mengatakan Allah tidak pernah mengutus nabi yang menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Bala, maka Allah telah mengatakan sudah diutus. Wa'dan alaihi haqqa, janji Allah itu akan benar. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fihi, dan Allah itu akan menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ada orang mukmin, orang kafir, mereka berselisih, Allah akan jelaskan. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan supaya mereka itu nanti orang-orang kafir itu tahu bahwasanya mereka itu memang orang-orang yang suka mendustakan, orang-orang kafir yang suka mengingkari. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini panjang, sebenarnya masih panjang lagi. Silakan nanti dibaca surat An-Nahl. Setelah Allah mengingatkan kenikmatan banyak sekali, kemudian Allah bawa kita itu setelah tahu kenikmatan itu untuk ibadah hanya kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Setelah itu apa? Manusia itu ada dua golongan, yang mengambil jalan hidayah dengan cara dia beribadah kepada Allah Ta'ala, ada juga yang tidak, mengambil jalan kesesatan malah beribadahnya kepada berhala. Setelah itu nanti akan disiksa sama Allah Ta'ala. Begitu intinya di surat Yasin yang kita baca ini, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat diciptakannya binatang ternak kepada kita. Kita bisa memiliki binatang itu, kita miliki, jadi milik kita, walaupun itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Demikian juga kita itu bisa menaikinya, kita bisa makan darinya, kita bisa mengambil banyak manfaat, dan kita bisa minum dari susunya. Apa terakhir Allah Ta'ala katakan? Afala yashkurun, kenapa kalian tidak bisa bersyukur akan karunia yang Allah berikan kepada kalian? Walaupun cuma binatang saja, banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan, apalagi yang lainnya. Oleh itu intinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu terlalu banyak. Tidak ada cara kecuali kita itu hanya bersyukur saja kepada Allah Ta'ala. Allah tidak meminta kita banyak, Allah tidak meminta kita itu supaya membalas jasanya Allah Ta'ala, nggak butuh Allah Ta'ala dengan kita. Yang penting apa? Kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, cukup bagi Allah, sudah cukup itu. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala akan kenikmatan, dan kita bisa bersabar akan musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan kita itu segera bertobat ketika kita bergelimang dalam dosa dan maksiat. Yang bisa dari sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.